Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Nida Jarujana. Udah lama banget aku ditanya ini, Kak gimana sih Kak perkembangan gigi Kakak sekarang Kak, berapa sih Kak harga biaya per kontrolnya kayak gini gini gini. Oke, sekarang aku mau jelasin perkembangan gigi aku kayak gimana dan berapa harga yang aku harus keluarin setiap bulannya. Jadi aku mau kasih tahu juga kalau di sini tuh aku bukan yang ahli dalam pergigi-gigian, karena aku tuh ngasih tahu aja dari pengalaman aku tuh gimana gitu, dan semoga ini bisa membantu kalian kalau kalian yang mau dibehel di tempat manapun itu. Ya daripada berpanjang lebar, langsung aja ke videonya. Jadi aku mau jelasin nih, aku tuh awal-awal kayak gak ada penanganan apa-apa gitu. Jadi setelah ronsen aku dibehel, langsung dibehel. Terus tiap bulannya tuh aku nggak ada penanganan gimana-gimana, cuman kayak ganti kawat aja. Si kawatnya itu kita mulai dari yang kawat yang paling tipis, dari yang besarnya itu 0,14 inci sampai ke yang paling tebal yaitu 0,20 inci. Nah, aku tuh awalnya kan keluhan aku itu gigi aku nggak rapi, jadi dia kayak ada yang maju dua di depan, ada yang agak mundur ke belakang terus maju lagi. Jadi pertama aku ngerapihin dulu gitu, tapi lama-lama aku kan pengen gigi aku mundur ya, jadi aku tuh kayak agak tongkos emang ya. Terus aku pengen dia mundur kan, dan karena space-nya udah nggak muat, jadi cara buat mundurinnya itu aku harus cabut 4 gigi 4 gigi nih guys. Rasanya cabut gigi sakit sih, tapi sakitnya pas yang di bagian suntik aja, pas kita di anestesi. Tapi pas setelah kita udah disuntiknya, pas dicabutnya tuh nggak kerasa, paling cuman kayak kerasa ada tang gitu loh yang nyabut. Nah, untuk pertama kali cabut gigi aku dicabut dua dulu. Jadi kan aku harus cabut 4 kan, bagian sini ya, bagian sini sama bagian sini. Terus udah gitu pertama aku cabut dulu di bagian kiri. Nah, di bagian kiri ini aku cabut dua, yang atas sama yang bawah. Terus selanjutnya bulan depannya aku baru lanjut lagi cabut lagi yang kanan, yang atas sama yang bawah, langsung dua. Setiap bulan tuh langsung dua. Tapi aku selama itu belum ada proses penarikan. Nah, aku tuh ditarik tuh baru 2 bulan lalu. Jadi gigi aku tuh ditarik ke belakang. Sekarang tuh udah bukan yang kawat biasa yang cuman kawat satu doang kayak gitu. Sekarang tuh sebenarnya di bagian nggak kelihatan sih pokoknya, jadi dia tuh ada kawat yang dililitin. Jadi 4 gigi ini dirapetin, dikawatin gitu satu-satu. Terus yang belakang 2 ini juga, terus yang ini ditarik nanti ke belakang, yang ini. Nah, yang ini ditarik nanti ke belakang nih, ini kayak gini nih. Tadinya kan awalnya di sini, nanti ditarik ke sini. Begitupun yang ini. Cuman yang ini prosesnya agak terlalu lama, itu karena aku kan pas waktu cabut gigi yang sebelah kanan, terus aku biasain makan di kiri kan. Nah, setelah aku biasain makan di kiri, aku kebiasaan makannya di kiri terus. Ternyata nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya kita pengen gigi kita cepat bergerak, gigi kita emang harus banyak digerakin gitu loh. Tapi permasalahannya itu adalah, sumpah, setelah jadi pas cabut gigi itu sebenarnya nggak sakit, tapi pas ditarik, ya ampun, sumpah demi apapun itu sakit banget, demi apapun kayak pusing gitu. Terus kayak gigi kalian tuh kayak ada yang gitu, dan gigi kalian tuh akan kerasa bener-bener rapuh karena kalian cuma pegang gini doang, bisa kayak mundur gitu loh, bener-bener kayak serem banget gitu. Terus nanti dia ditarik tuh sedikit-sedikit ke belakang, dan asli ini tuh sakit banget ya, sakit banget sumpah, nggak bohong demi apapun. Makanya aku saat kalau misalnya orang yang cuma mau gaya-gayaan doang, kayak ini tuh sakit gitu, kenapa kalian bisa gitu. Setiap orang sih sebenarnya beda-beda ya penanganannya, cuman karena aku space-nya kurang, jadi aku harus cabut gigi terus baru ditarik. Kalau temanku tuh dia cuman nggak dicabut, jadi dia cuma pasang behel aja gitu. Jadi kan tadi aku udah jelasin tuh gigi aku, kondisi gigi aku sekarang tuh udah kayak gimana, udah kelihatan kan agak namanya
ada perubahan gitu loh. Dan aku tuh belum belum setahun gitu pakai behelnya, aku lupa bulan apa ya, tapi aku belum setahun kok pakai behel, tapi perubahannya udah lumayan gitu. Dan kalau untuk harga-harganya sendiri itu biaya per kontrolnya tuh beda-beda tergantung penanganan kita tiap bulan. Jadi kalau misalnya nih kita cuma mau ganti karet aja tiap bulan tuh kita ganti karet aja, karena karet itu sebenarnya harus diganti 3 bulan sekali guys, karena tahu kan karet itu kan elastis. Kalau misalnya kalian nggak ganti-ganti dia bakal longgar, ya percuma aja kalian pakai behel, makin melar kayak ya buat apa gitu loh. Dan lagian nanti kan banyak kayak sisa-sisa makanan kayak gitu kan yang nempel, jadi lebih baik kalian itu ganti karet tiap bulan. Karet tuh ada 2 ya, ada yang O-chain sama Power O. Yang Power O tuh yang kayak yang aku udah nggak pakai ya. Pokoknya kalau yang nyambung gini tuh nih, jadi dia yang gitu lah tuh karetnya nyambungnya. Nah itu dia namanya O-chain, chain ya nggak tahu lah penyebutannya kayak gitu. Terus kalau yang Power O tuh yang satu-satu aja gitu. Dan untuk biayanya pun jadi beda-beda. Kalau cuman kayak kalian cuman ganti karet doang, harganya sekitar 200 sampai 230 ribu deh kalau nggak salah. Dan kalau misalnya kalian harus ganti kawat yang kayak aku tadi ceritain, kalau misalnya kita kawat tuh ada ukurannya, dan kawat itu emang harus diganti karena misalnya tadinya lurus gitu kan, ngejaga gitu, terus lama-lama kalau gak diganti tuh kayak ngikutin bentuk gigi kita, jadi kayak nggak ada gunanya lagi kalau misalnya nggak diganti. Jadi kita harus ganti. Kalau kata dokternya ganti itu, aku biasanya ganti 2 sampai 3 bulan sekali sih ganti kawat lagi, dan dia tuh harganya sekitar 380 ribu deh, apa 400 ribu gitu. Dan untuk biaya cabut giginya sendiri pun harga per giginya itu 300 ribu. Jadi atas 300, bawah 300 kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian copot, bracketnya copot terus hilang sih, setahu aku ada biaya tambahan itu sekitar 100 ribu deh kalau nggak salah. Cuman aku belum pernah, jadi aku kurang tahu, tapi kayaknya sekitar 100 ribuan. Tapi kalau misalnya bracketnya masih ada, itu dipasangin lagi ya gratis. Dan biaya per kontrolnya itu sesuai sama misalnya kita ganti karet doang, ya udah berarti 200 ribu kayak gitu. Sebenarnya sih tiap bulan biayanya pasti beda-beda, karena kadang penanganannya pun beda-beda tergantung minta dokternya apa. Tapi biasanya dokternya tuh ngasih tahu kayak bulan depan kamu cabut gigi ya, bulan depan kamu ganti kawat ya. Jadi kayak kalau kalian nggak ada uang buat, misalnya kalian takutnya kaget nanti tiba-tiba kok bayarnya jadi segini, kok bayarnya jadi segitu gitu, dokternya udah ngasih tahu di pertemuan awal kalau biayanya tuh nggak biayanya sih, maksudnya nanti ganti kawat ya kayak gitu-gitu. Kalian bisa tanya nanti ke resepsionisnya harga biayanya tuh berapa gitu. Misalnya kalian yang mau behel tapi sebenarnya cuman buat gayaan, jangan deh, kalian mending pikirin lagi, kayak pikir 2 kali, karena sakitnya terus biayanya gitu kalian harus ngeluarin. Jadi kalian pertama udah ngeluarin 4 jutaan, tapi tiap bulannya pun kalian harus ngeluarin kayak sekitar 200, 300, bahkan kalau misalnya kalian cabut gigi pun kalian bisa tambah sampai 600 gitu. Jadi kalian kayak harus pikirin deh ke depannya biayanya kayak gimana, kalian mampu nggak. Kalau kalian mampu ya udah lanjut, dan kalian sanggup nggak untuk nahan rasa sakitnya, karena sumpah sebenarnya sakit banget. Tapi kalau misalnya kalian emang udah teguh gitu, udah yakin banget kalau pengen pasang behel, ya udah sok aja gitu. Aku di sini cuma ngasih tahu aja supaya kalian nggak menyesal gitu gimana, karena kalau udah di tengah gitu kalian nggak bisa mundur lagi, nggak bisa gimana gitu. Dan kalian pun kalau misalnya mau pilih klinik dokter gigi, kalian usahain cari yang terbaik, cari yang menurut kalian pokoknya kalian percaya. Jangan kemakan promo-promo, aku sekali lagi jangan kemakan promo-promo, karena ini tuh gigi kita gitu loh, buat diri kita gitu. Jadi jangan kemakan sama promo-promo murah di luaran sana gitu. Aku pengen kalian tuh berpikir lah gitu loh, jangan gimana ya, pokoknya gitu lah. Saya terima kasih yang udah nonton video aku. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini sedikit membantu kalian dan menjawab rasa penasaran kalian tentang si klinik gigi ini, dan tentang berapa harga biaya dan perkembangan gigi aku udah sampai mana gitu.
Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalau misalnya aku nggak ngebales di kolom komentar, kalian juga bisa DM aku di Instagram. Link Instagramnya aku tulis di description box. Terus kalau misalnya kalian mau kasih saran video-video juga boleh banget ke aku insya Allah aku kalau nggak sibuk aku buatin nanti videonya. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya aku semakin semangat buat bikin video lagi, dan like video ini supaya aku juga lebih semangat lagi buat update video. Oke, see you on my next video. Bye. Serang ya.